Selamat siang teman-teman semua. Kami ingin menginfokan bahwa tim Dwi Pantara Bawean sudah mencapai Pulau Gili pada tanggal 24 Oktober 2023 jam 1.18 dengan harapan kedepannya kami melakukan ekspedisi dengan lancar. Mohon doa dari abang-abang dan teman-teman semua. Dwi Pantara Bawean. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Ekspedisi Dwi Pantara Bawean atau yang wakil. Kepada Saudari Nilam Saling Gini dipersilakan untuk naik ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang hadir. Saya hormati Instruktur Usaha 347, Mas Boni dan juga Bang Amir. Yang saya hormati para undangan delegasi yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dan juga tamu undangan dari instansi yaitu IP3, Kepala Dusun dan juga Kepala Desa dan juga Bapeda Gresik. Di sini saya mewakili Ketua Panitia dikarenakan Ketua Panitia Dwi Pantara Bawean sedang ada kegiatan pembelajaran di luar kampus. Yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih kepada teman-teman instansi yang membantu yang sudah selama ini membantu dan berkomitmen dalam kegiatan Dwi Pantara Bawean ini. Lalu yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah datang di acara ini secara online maupun offline. Jadi saya cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Nilam Saling atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua OSA 387 UPI. Kepada Saudara Muhammad Raihan Al-Fajar Hasno dipersilakan untuk naik ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Instruktur Usaha 347 Mas Buni dan Bang Amir. Yang terhormat perwakilan Bapeda Gresik dan juga Kepala Desa. Pada hari ini dilaksanakannya seminar berhasil ekspedisi Dwi Pantara Bawean 6 Bawean. Semoga dengan diadakannya acara ini kita dapat meningkatkan pariwisata yang ada di Bawean serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada seminar hasil ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang sudah melaksanakan ekspedisi di Pantara ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata, ada salah kata dan perbuatan dalam acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Raihan Al-Fajar atas sambutannya.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari instruktur 2 Oksal 387 Undip. Kepada Mas Bonifacius Arbanto, STMSI, dipersilakan untuk menaiki mimbar. Selamat pagi semuanya. Selamat datang juga untuk perwakilan dari Redis ya, dari 3 orang di sini. Kemudian juga terima kasih dari perwakilan warga, kemudian dari dusun, kemudian dari Institut 1, Bang Amir, juga Ketua Oksa. Yang pertama-tama kita ucapkan syukur bahwa ekspedisi akhirnya jalan. Setelah kita menunggu dari tahun 2018, kita di ekspedisi Lampung ya. Kita butuh suatu perjalanan panjang dan untuk memulai lagi. Apalagi kita terkena pandemi ya. Jadi kita tidak bisa kemana-mana dan akhirnya di tahun 2023 ini teman-teman dari adik-adik usaha ini dengan penuh semangat kembali menggelorakan menjelajahi Indonesia lagi. Dan Bawean itu merupakan salah satu tempat jadi destinasi awal ya. Jadi ekspedisi Dwi-Pantara 6 Bawean ini bukan suatu akhir, tapi jadi suatu awal kembali UKSA akan menyebarkan bendera Panji UKSA dan tentu saja Panji Undip untuk bisa semakin memajukan, memberikan informasi lebih jauh tentang keindahan wisata Indonesia. Harapannya ke depan adalah dengan hasil yang dipaparkan nanti ini dapat digunakan siapapun juga. Dan tentu saja bagi pengembangan Bawean sebagai destinasi wisata dan tentu saja ada program-program yang nantinya akan bisa berkembang di sana. Harapannya adalah UKSA juga ikut serta untuk bisa memberikan support, tidak sekedar hanya ekspedisi wisata, tapi juga bisa memberikan support yang lain. Mungkin itu sambutan dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Baik. Terima kasih kepada Mas Bonifacius Arbanto, STMSI atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari instruktur 1 387 Undip kepada Insinyur Amiruddin Empar, dipersilakan untuk naik ke mimbar. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini. Yang kami hormati para panitia, peserta, instruktur 2 Mas Boni, para undangan dari FIS, mungkin ada secara online Bapeda, Kepala Desa, dan yang lain-lainnya yang ikut terundang yang kami hormati. Selanjutnya dari kami selaku instruktur hanya bisa mengucapkan apresiasi kepada rekan-rekan usaha ini yang sudah selesai melaksanakan acara ekspedisi di Bawean dengan penuh perjuangan karena kita vakum lama sekali tidak ada ekspedisi. Sesungguhnya menjadi catatan buat teman-teman usaha yang pernah kami sampaikan selaku instruktur 1. Cita-cita usaha yang belum pernah dilaksanakan dan belum tercapai. Dari pengalaman kami menjelajah semua titik perbatasan negara. Di sana selalu tertancap ibu Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Harapan dari kami ada tertancap di sana ibu Universitas Monogoro. Teman-teman mungkin perlu memikirkan ke depan pemasaran itu dengan cara berkomunikasi jauh hari dengan kampus. Dengan adanya sistem perkuliahan sekarang, kampus Merdeka Kampus. Ya, ketika teman-teman melakukan ekspedisi ke sana, bisa mendapatkan SKS. Pulang dari sana dapat SKS. Ini banyak yang bisa dilakukan di perbatasan negara itu. Dan
Recording in progress. dengan pihak universitas tetangga di negeri Sarawak. Nah, jadi ketika kita ekspedisi di Gosong Niger di sana, ada banyak yang bisa kerjasamakan yang dalam hal ini hasil dari ekspedisi nanti bisa dimanfaatkan oleh kabupaten tersebut. Kalau di Maju itu berarti Kabupaten Palu, Tambak juga. Jadi hasil dari ekspedisi itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan buat penelitian buat teman-teman juga, dan tentu akan berguna membawa nama harum, nama Undip ya, kita bisa sampai ke sana. Karena buat teman-teman bukan satu masalah dan tantangan, karena secara keilmuan basicnya sudah didukung. Karena teman-teman itu berasal dari berbagai macam fakultas, bukan hanya satu jurusan yang melakukan ekspedisi. Itu mungkin pesan kami. Harapan nanti apa hasil ini bisa dimanfaatkan oleh Kabupaten Gresik ini ya, Kabupaten Gresik. Dan hal ini mungkin Dinas Kelautan Provinsi, karena sekarang kewenangan laut itu ada di provinsi sekarang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pariwisata Kabupaten. Nah, hasil ini teman-teman nanti betul-betul bisa diberikan kepada pemerintah setempat, yang mana menjadi data dasar buat mereka untuk mengembangkan potensi. Syukur-syukur dari teman-teman ini dalam melakukan ekspedisi ini kemarin sudah sempat berkonsultasi dengan hasil tersebut, apa sih yang bisa diberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Gresik, apa yang harus dilakukan dengan hasil bawah lautnya seperti ini atau hasil kepulauan Boyan seperti ini. Itu penting. Nah, karena menjadi pijakan juga buat pemerintah daerah dalam hal melaksanakan merencanakan programnya, gitu. Ya, karena nanti apabila setelah dilaksanakan program oleh pemerintah, pasti teman-teman dipanggil lagi seperti di Belitung. Saya sampai sekarang masih ke Belitung. Ekspedisi sudah lama, tapi masih tiap tahun sama masih ke Belitung. Jadi anak-anak saya juga pernah beberapa kali berulang kali ke sana. Karena memang pemerintah daerah ini masih banyak kekurangan dalam hal keilmuan di bidang bawah laut dan kelautan. Mereka butuh dukungan kita. Ya, dari Undip terutama, meskipun di Jawa Timur dari Hang Tuah ada ilmu kelautan. Kalau di Tuban itu dia baru saja tumbuh bisa di Universitas Ronggolawi kalau nggak salah. Nah, ini saya ikut ngajar juga di sana nanti. Jadi teman-teman masih banyak sekali perlu kita sumbang ya. Kalau saya sendiri sudah pernah ke Sumeneb, sudah pernah ke Banyuwangi, masalahnya beberapa tempat lokasi lain di Jawa Timur, ya, sampai ke Pulau Kangean, nah, saya sudah sampai ke sana juga, nah, Kepulauan Kangean, ya. Jadi kita terus bekerja sama sampai nyebrang dari Kangean, Modo naik kapal. Jadi semua lokasi-lokasi yang kita lakukan ekspedisi ini kita berikan data kepada pemerintah setempat. Mungkin hanya itu aja sambutan dari kami. Kami jadi wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Insinyur Amiruddin Mukhtar atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Bapeda Kabupaten Gresik. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman Undip. Dan kami juga menyampaikan terima kasih atas ekspedisi di Bawean terkait dengan potensi wisata yang ada di laut. Semoga dengan hasil ekspedisi ini nanti bisa membuka kesempatan pengembangan pariwisata yang lebih baik lagi di Pulau Bawean untuk semua masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena memang potensi wisata yang di laut itu memiliki
kondisi yang begitu indah dan tinggal bagaimana kita mengembangkan informasi itu kepada pihak-pihak yang suka pada tantangan-tantangan di laut ya. Nah, yang kedua, di Bawean ini memang kondisi alamnya masih sangat alami, baik itu yang ada di laut maupun yang ada di daratan. Dan ini bisa dikomunikasikan dengan pengembangan pariwisata laut dan daratnya. Karena di dekat Pulau Gili itu atau Gili Nogo itu ada Pulau Pasir Putih. Dan itu mungkin bisa disinergikan dengan pengembangan yang ada di instalasi di laut itu. Nah, yang ketiga, terakhir ini mohon maaf karena mungkin kemarin kita belum bisa mendampingi ketika mau ke Bawean. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ke sana lagi, kami ada kesempatan yang longgar, insya Allah kami akan dampingi ke Bawean sehingga bisa nanti kita membantu mempermudah komunikasi dengan tokoh-tokoh di Bawean sana yang concern pada pengembangan di laut ini. Ya, itu aja beberapa hal yang bisa sampaikan. Oh ya, terakhir mohon maaf Pak Kepala Badan Bapeda tidak bisa ikut secara pribadi kan ada acara yang lainnya sehingga mewakilkan ke kami untuk dalam acara seminar hasil ekspedisi di Bawean ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dari BPD Kabupaten Gresik. Untuk acara selanjutnya ada sambutan dari Kepala Desa Sidoarjo Batu. Untuk Bapak Mas Wahid, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kami atas nama Kepala Desa pertama mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada teman-teman ekspedisi khususnya dari Universitas Diponegoro, dan hal ini adalah yang kami sangat butuhkan di Desa Sidung Batu, hal-hal yang sifatnya akademisi sehingga pengembangan ke depan kami selaku kepala desa lebih ada arah yang jelas terkait laut kami yang ada di wilayah Desa Sembatu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dan kami ikut serta adalah sesuatu yang kami sangat butuhkan sehingga ke depan Sidung Batu akan lebih mandiri, akan lebih fokus untuk menjaga lingkungan khususnya di wilayah laut, dan harapannya kunjungan-kunjungan yang datang untuk ke desa kami akan lebih memberikan aktivitas khususnya di bidang UMKM yang ada di wilayah kami, tepatnya di Dusun Gili, Desa Simbatu. Demikian ucapan dan harapan ke depan, mudah-mudahan dari Bapeda, support dari pemerintah Kabupaten Gresik yang sangat harapkan, apalagi ada launching ke depannya ini kelompok pengawas konservasi laut di wilayah Desa Simbatu juga, mudah-mudahan segera di launching sehingga akan lebih terjaga ekosistem yang ada di wilayah Desa Simbatu. Demikian sambutan kami atas nama Kepala Desa, dan apabila di kemarin hari kegiatan ekspedisi teman-teman ada hal-hal yang kurang baik, kami atas nama Kepala Desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Kepala Desa Sidoarjo Batu. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi seminar hasil ekspedisi di Pantai Enam Bawean. Kepada Saudari Angelin Katrina Sonda selaku pemateri, waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, terima kasih pada MC untuk kesempatannya. Perkenalkan kembali, saya Angelin Catherine di sini, dan saya untuk memaparkan hasil ekspedisi di Bantaran Bawean. Oke, baik. Pertama, tujuan kegiatan dari ekspedisi ini, yang pertama adalah yang titik penyelaman di Paciran, Pulau Bawean, Jawa Timur. Yang kedua, sebagai ajang untuk meningkatkan daya tarik dan juga minat pariwisata Pulau Bawean, Provinsi Jawa Timur terhadap masyarakat umum. Saya lanjutkan, terhadap masyarakat umum, para pemerhati lingkungan, serta juga wisatawan. Dan yang terakhir, tujuan kegiatan ekspedisi ini adalah sebagai referensi kegiatan penyelaman di perairan utara Jawa Timur. Ya, waktu dan tempat dilakukan ekspedisi ini pada tanggal 23 sampai dengan 29 Oktober 2023, tepatnya berada di Desa Sido Gedung Batu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Baik, berdasarkan peta di depan, bisa dilihat di depan tersebut merupakan peta Pulau Bawean. Seperti yang kita ketahui, Pulau Bawean sendiri merupakan pulau yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Gresik. Sama seperti Karimun Jawa, Pulau Bawean sendiri memiliki gugusan pulau-pulau kecil. Salah satu pulau kecil yang dekat dengan Pulau Bawean adalah Gilinoko. Gilinoko sendiri berada di Desa Sido Gedung Batu, Kecamatan Sangkapura. Pulau Gilinoko ini memiliki pasir yang putih dan juga lembut. Salah satu keindahan yang dapat dinikmati oleh para pengunjung jika mendatangi pulau ini adalah dapat menikmati pemandangan matahari terbit yang indah. Selain itu juga Pulau Gilinoko memiliki perairan yang jernih, karang yang indah. Tidak hanya itu, Pulau Gilinoko juga memiliki bukit dan juga ekosistem mangrove yang dapat dikembangkan menjadi tempat ekowisata. Berdasarkan uraian masyarakat, mata pencaharian utama masyarakat yang berada di pulau ini adalah sebagai nelayan ikan, nelayan kompresor, pengumpul ikan, dan juga nelayan tripang. Selain itu, berdasarkan uraian masyarakat sekitar, para pemuda yang berasal dari Gilinoko sendiri merantau untuk mencari mata pencaharian di luar pulau ini. Oleh karena itu, pulau ini didominasi oleh orang tua dan juga anak-anak kecil. Oke, selanjutnya kegiatan yang kita lakukan selama ekspedisi, yang pertama adalah melakukan pendataan. Pendataan sendiri kami melakukan pendataan underwater, yaitu mengambil data karang dan juga mengambil data ikan. Yang kedua, kami melakukan pendataan untuk permukaan air, yaitu mengambil data untuk kecepatan arus permukaan dan juga kecerahan perairan. Selanjutnya, kami melakukan pemasangan trasek permanen. Tujuan dari pemasangan trasek permanen ini adalah langkah untuk menjadi penanda lokasi monitoring pada kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan atau kegiatan ekspedisi berikutnya. Selanjutnya, kami juga melakukan wawancara. Wawancara di sini bertujuan untuk menjadi data penguat dari seluruh pendataan yang sudah dilakukan. Baik, mengacu pada tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menentukan kesesuaian titik penyelaman, maka dari itu dilakukan metode analisa kesesuaian wisata. Dapat dilihat di depan terdapat metode yang digunakan untuk menganalisa kesesuaian wisata. Metode kesesuaian wisata sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui apakah tempat tersebut dapat dijadikan sebagai tempat wisata atau tidak berdasarkan parameter lingkungannya. Berikut terdapat rumusnya dan terdapat keterangannya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode analisa kesesuaian wisata ini, suatu tempat dapat dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan juga sangat tidak sesuai. Suatu tempat dapat dikatakan menjadi sangat sesuai jika nilai indeks kesesuaian wisatanya lebih dari 2,5. Kemudian, suatu tempat dapat dikatakan kategori sesuai jika nilai indeks kesesuaian wisatanya kurang dari 2,5 sampai sama dengan 2. Dan selanjutnya,
Jika suatu tempat dikatakan tidak sesuai, maka nilai indeks kesesuaian wisatanya kurang dari 2 sampai dengan 1. Dan yang terakhir, kategori sangat tidak sesuai jika nilai indeks kesesuaian wisata suatu tempat kurang dari sama dengan 1. Baik, selanjutnya dalam melakukan metode analisa kesesuaian wisata selam, terdapat beberapa parameter yang perlu diperhatikan. Dapat diperhatikan pada tabel depan terdapat 6 parameter yang perlu diperhatikan, mulai dari ketupan komunitas karang atau persentase tutupan karang. Selanjutnya terdapat kecerahan perairan, kedalaman terumbu karang, jenis lifer, jenis ikan karang, dan juga kecepatan arus. Dan juga dapat dilihat di depan bahwa tutupan komunitas karang memiliki bobot yang lebih tinggi, yaitu 0,375. Dengan begitu, maka nilai persentase tutupan karang pada analisa ini memiliki pengaruh yang besar dalam melakukan penentuan kesesuaian wisata pada bidang selam. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai tutupan karang, perlu dilakukan metode pendataan karang. Metode pendataan karang yang kami lakukan menggunakan metode UPT atau Underwater Photo Transect. Langkah yang dilakukan adalah pertama melakukan marking. Marking dilakukan dengan menggunakan GPS. Setelah itu melakukan pemasangan transect dari sepanjang 50 meter. Dan kemudian melakukan pendataan dengan cara memotret setiap 1 meter. Setelah itu data yang sudah didapatkan tersebut diolah dengan menggunakan perangkat lunak CPC. Baik, untuk mendapatkan data ikan karang atau jenis ikan karang dapat dilakukan dengan cara metode UVC atau Underwater Visual Census. Untuk metode ini yang pertama dapat dilakukan sama seperti pendataan karang, yaitu melakukan marking dengan menggunakan GPS, kemudian memasang transect sepanjang 50 meter, dan yang terakhir adalah melakukan pendataan dengan cara melakukan pengamatan per individu pada tingkat famili ikan karang dengan cakupan luas 2,5 meter ke kanan transect dan 2,5 meter ke kiri transect. Baik, selanjutnya di sini merupakan metode pemasangan transect permanen, yaitu langkah pertama yang dilakukan adalah mengikatkan buoy penanda permukaan sebagai acuan pada titik awal. Yang selanjutnya kemudian mengikatkan buoy pada setiap titik 10 meter, dan yang terakhir adalah mengikatkan buoy penanda di permukaan sebagai acuan akhir di titik pendataan tersebut. Baik, di sini terdapat langkah untuk melakukan metode pendataan permukaan. Seperti yang sudah saya sampaikan, metode permukaan yang kami ambil adalah arus dan juga kecerahan perairan. Untuk arus sendiri, kami melakukan metode ini dengan menggunakan bola duga. Yang pertama, turunkan bola duga ke air laut hingga baling-baling tersebut tercelup. Kemudian, amati jarak yang ditempuh oleh bola duga tersebut, ukur pergerakan jarak, waktu, dan juga arah. Lalu, catat hasil pengukurannya. Yang selanjutnya adalah pengukuran kecerahan perairan. Untuk kecerahan perairan ini, kami menggunakan CCD, di mana pertama kami menurunkan CCD sampai tidak terlihat, kemudian CCD diangkat sampai warna dari CCD tersebut terlihat, dan kemudian catat hasil datanya. Ya, baik. Ini merupakan hasil pendataan karang yang pertama. Dapat dilihat dari grafik tersebut, setiap site memiliki persentase tutupan karang yang berbeda-beda. Pada site selatan terdapat 50,13% tutupan karang, pada site barat 24,93%, utara 25,03%, dan pada bagian timur 29,02%. Dan pada grafik ini juga dapat dilihat bahwa site selatan memiliki nilai persentase tutupan karang yang lebih tinggi. Tingginya suatu tutupan karang dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti mulai dari kecerahan atau mungkin faktor alaminya, kecepatan arus, atau mungkin penyebab dari kegiatan manusia sendiri. Berdasarkan
Jurnal yang ditulis oleh Mardani et al. 2021. Selanjutnya, pada grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa persentase tutupan karang terendah terdapat pada site barat dengan nilai 24,93%. Sama dengan halnya pada site selatan, rendahnya tutupan karang pada site ini juga dapat dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari kegiatan manusia atau mungkin pemanasan global. Titik barat ini dekat dengan jembatan apung atau sebagai tempat bersandarnya kapal. Selain itu juga titik barat ini dekat dengan pemukiman warga. Oleh karena itu dapat menjadi penyebab kenapa site barat memiliki nilai persentase karang yang lebih rendah dibandingkan dengan lainnya. Baik, selanjutnya di sini terdapat jenis lifeform karang pada setiap site-nya. Pada site selatan dapat dilihat nilai tertinggi lifeform-nya terdapat pada Acropora branching dengan nilai 24,6%. Dan nilai selanjutnya adalah Coral Massive dengan nilai 12,83%. Berikut jenis lifeform pada karang bagian barat, yaitu nilai tertinggi dipegang oleh Coral Massive dengan nilai 8,4% dan disusul dengan Acropora branching dengan nilai 7,8%. Selanjutnya, pada jenis lifeform karang pada bagian utara pulau, nilai tertinggi terdapat pada lifeform Acropora branching, yaitu 11,51%, dan nilai tertinggi kedua terdapat pada jenis lifeform Coral Massive dengan nilai 4,89%. Selanjutnya, jenis lifeform karang pada bagian timur. Pada bagian timur sendiri dapat dilihat bahwa coral branching memiliki nilai paling tinggi, yaitu 10,13%, yang kemudian nyusul dengan adanya jenis lifeform Acropora branching dengan nilai 9,87%, dan nilai lifeform Coral Massive sebanyak 7,47%. Baik. Untuk hasil pendataan karang sendiri, berdasarkan fungsi pemanfaatannya dan aspek biologi, ikan karang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ikan target, ikan indikator, dan juga ikan utama atau ikan mayor. Untuk ikan target sendiri adalah golongan ikan yang biasanya menjadi target nelayan untuk dijual, atau biasanya ikan target merupakan ikan-ikan yang merupakan ikan ekonomis yang bisa dijual dan bisa untuk dikonsumsi. Selanjutnya terdapat ikan indikator. Ikan indikator sendiri merupakan golongan ikan yang biasanya terdapat dalam jumlah yang banyak pada suatu ekosistem terumbu karang. Untuk ikan indikator sendiri merupakan golongan ikan yang biasanya dapat digunakan menjadi indikator dari suatu perairan atau dari suatu terumbu karang. Dan untuk ikan utama atau ikan mayor merupakan golongan ikan yang terdapat dalam jumlah yang banyak pada suatu ekosistem terumbu karang. Baik, di sini terdapat grafik dari hasil pendataan ikan karang. Bisa dilihat pada grafik tersebut, site selatan memiliki 7 jumlah famili ikan karang, dan pada site barat memiliki 8 famili ikan karang. Dan pada site utara timur memiliki nilai yang sama, yaitu 6 famili ikan karang. Seperti yang saya sudah jelaskan, site barat merupakan site yang dekat dengan pemukiman warga atau pemukiman masyarakat di desa Gilingongko ini. Oleh karena itu, intensitas kegiatan yang dilakukan masyarakat akan sangat tinggi. Dengan tingginya intensitas kegiatan masyarakat tersebut, maka limbah yang dihasilkan oleh masyarakat juga akan tinggi. Dengan tingginya limbah yang masuk ke dalam perairan, maka dapat menyebabkan tingginya kandungan nutrien organik yang menyebabkan ikan-ikan akan mencari makan pada daerah tersebut. Oleh karena itu, nilai jumlah famili ikan karang
pada site barat memiliki nilai paling tinggi. Baik, di sini terdapat hasil pendataan kecerahan permukaan. Berdasarkan data ini dapat dilihat bahwa site timur memiliki nilai persentase kecerahan sebanyak 82% dan pada site selatan, barat dan utara memiliki kecerahan sebanyak 100%. Rendahnya persentase kecerahan pada site timur dapat diakibatkan karena adanya sedimentasi pada saat melakukan pendataan. Oleh karena itu, nilai yang dihasilkan pada site timur tidak semaksimal site lainnya. Baik, selanjutnya terdapat hasil pendataan dari kecepatan arus permukaan. Dapat dilihat setiap site memiliki kecepatan arus yang berbeda-beda. Seperti pada site timur dengan kecepatan arus 5 cm per second, site selatan 4,69 cm per second, site barat 4,79 cm per second, dan pada site utara terdapat 6,628 cm per second. Dapat disimpulkan juga bahwa pada pendataan kecepatan arus ini, nilai tertinggi kecepatan arus terdapat pada site utara, yaitu dengan nilai 6,628. Sedangkan nilai terendah dari kecepatan arus ini terdapat pada site selatan dengan nilai 4,69. Berdasarkan baku mutu yang disampaikan oleh Mardani et al. 2021, bahwa baku mutu dari kecepatan arus sendiri yaitu kurang dari 20 cm per second atau 0,05 meter per second. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan kecepatan arus pada setiap site-nya masih dalam baku mutu atau sesuai dengan baku mutu perairan. Baik, berikut ini adalah rekap data dari hasil pendataan kami. Dapat dilihat pada site selatan dengan tutupan karang 50,13%. Dengan skor 2 berdasarkan indeks kesesuaian wisata yang dituliskan oleh Yulianda 2019. Kemudian jenis live form terdapat 10 jenis live form karang. Untuk jumlah famili ikan terdapat 8 jumlah famili ikan untuk kecepatan arus 4,6 dengan kedalaman 8,5 dengan kecerahan 100%. Dan dapat dilihat pada tabel sebelahnya, pada site selatan, untuk tutupan karang memiliki skor 2, jenis live form memiliki skor 2, dan untuk jumlah famili ikan memiliki skor 0, kecepatan arus 1, kedalaman 3, dan juga kecerahan 3. Begitu juga dengan site lainnya. Pada site barat, skor untuk tutupan karang adalah 0, dan untuk skor untuk jenis live form adalah 2, jumlah ikan famili adalah 0, kecepatan arus 1, kedalaman 3, dan kecerahan 3. Untuk site utara sendiri, memiliki skor pada tutupan karang yaitu 1, jenis live formnya 2, jumlah famili ikannya 0, kecepatan arus 0, kedalaman dan kecerahan permukaan memiliki skor 3. Dan terakhir, pada site timur, tutupan karang memiliki skor 1, jenis live form 2, jumlah ikan familinya 0, kecepatan arus 1, kedalaman dan kecerahan memiliki skor 3. Baik, di sini terdapat tampilan hasil pendataan dari indeks kesesuaian wisata selam. Yang dapat dilihat, setiap site memiliki kategori indeks kesesuaian tidak sesuai. Hal tersebut dapat diakibatkan karena pendataan jenis ikan karang. Baik, sudah saya sampaikan sebelumnya, dalam pendataan jenis ikan karang ini, kami melakukan dengan mendata famili ikan. Hal tersebut dapat mengakibatkan skor dari jenis ikan karangnya menjadi 0. Kemudian, terdapat juga nilai 0 pada site tutupan karang barat yang memiliki skor dari indeks kesesuaian wisata 0. Hal tersebut juga dapat diakibatkan karena intensitas kegiatan masyarakat yang tinggi. Selain itu juga seperti yang sudah saya sampaikan,
pada site barat merupakan site terdekat dengan pemukiman warga. Tidak hanya itu, site barat sendiri juga dekat dengan jembatan apung yang biasanya digunakan untuk bersandarnya kapal. Oleh karena itu dapat menjadi penyebab mengapa persentase tutupan karang pada site ini juga rendah. Baik, sekian pemaparan seminar hasil dari saya. Berikut merupakan referensi yang digunakan untuk kesimpulan dari seminar hasil kali ini. Yang pertama adalah berdasarkan hasil pendataan indeks kesesuaian wisata tidak sesuai dengan catatan pendataan ikan yang dilakukan berdasarkan tingkat famili, yang mana buku acuan menggunakan tingkat genus dikarenakan variasi genus yang lebih banyak dibandingkan dengan variasi famili. Untuk yang kedua, Pulau Bawean tepat pada Pulau Gili Novo memiliki potensi wisata selam yang dapat lebih dikembangkan dengan upaya seperti melakukan rehabilitasi karang dan juga perbaikan infrastruktur. Dan yang terakhir, berdasarkan pendataan yang sudah dilakukan, Pulau Gili Novo belum dapat menjadi target wisata selam. Namun, pulau ini masih memiliki potensi yang besar untuk menjadi destinasi wisata selam untuk kedepannya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Saudari Engin. Untuk acara selanjutnya memasuki segmen tanya jawab. Bagi tamu undangan yang hadir, dipersilakan mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Dan tamu undangan yang hadir secara online di Zoom meeting, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Ada saya tanyakan. Iya, silakan Bang Amir paling boleh. Ya, terima kasih. Bila tadi saya belum melihat tampilan peta yang ditampilkan oleh teman-teman itu, umpamanya di Mapolda ya, itu harus disebutkan, yaitu berapa luas di Mapolda itu, lalu di sisi utara maupun selatan tadi berapa kali sampling ulangannya, itu tidak terlihat tadi. Ya, lalu luasan cover karang yang sebenarnya di situ berapa luas sehingga samplingnya itu sudah terwakili dari sisi selatan dan utara, itu penting sekali. Karena tidak semua sisi pulau itu ditumbuhi full cover karang. Ada satu pengalaman, bahkan makmurnya ada saja, itu di Aceh, ya, di sisi selatan yang daerah gelombangnya besar, malah cover karang itu di luar prediksi kita itu besar sekali, sampai kami sudah mau malam baru mau muncul beberapa tempat. Pulau Bilara masih dia jadi tinggi. Di satu sisi yang daerah terlindung, malah dia langsung dalam tanpa karang, ya kan? Nah, kalau kami salah mengambil sampling, kami nyatakan di situ persen covernya tidak layak dan untuk wisata tidak layak, samplingnya keliru, itu juga menjadi problem. Ya, makanya hati-hati sekali ketika kita pengambilan data cover karang, itu harus betul-betul terwakili. Kalau ikan tidak saya koreksi, karena ikan itu dia tidak diam bergerak, ya kan? Tetapi memang dalam pengamatan kita pada umumnya, semakin banyak warna karang itu biasanya ikan semakin banyak. Semakin banyak karang, makin banyak ikannya juga. Cuma karena kita berada di Pantura, sepantura mulai dari ujung Banten
sampai kepada Waiwangi, Karimun Jawa juga, Belitung juga, sampai ke Celasana. Di waktu-waktu tertentu memang sepi ikan. Itu saya tidak tahu penyebabnya apa, sementara cover karang itu tinggi. Tapi ikan itu, kelembahannya itu berkurang. Apa dia bersembunyi atau memang jam-jam tertentu ramai? Karena saya membandingkan dengan lokasi yang ada di Sabang, juga yang ada di Sibolga atau sisi selatan, itu karangnya tipis sekali, tapi ikannya berlimpah dan Padang. Makanya saya ajak juga ke Padang saat itu. Cover karangnya itu kecil sekali, tipis, dan bahkan karangnya merayap di sana, infrastruktur. Karena tidak sempat dia tumbuh tinggi, dihantam oleh gelombang besar. Dan kita ketemu alur bekas retak gempa bumi, malah di sana rawan gempa bumi. Sedangkan di sini kan tidak ada, ya kan? Terus tingkat hangatnya perairan lebih hangat di sisi utara kita ini, di Selat Malaka, sehingga cover karangnya itu kuat dan besar. Belitung, bahkan saya temukan lokasi itu 98% cover karang, tapi ikannya juga sepi. Nah, makanya terkait dengan ikan tadi saya tidak mengkoreksi. Yang jadi pertanyaan saya adalah, tadi belum termunculkan bahwa dari sisi Pulau Nampau itu di Cina titik yang kita samping. Tadi teman-teman juga langsung menyimpulkan utara dan selatan. Nah, mestinya ketika cover karang pada satu titik pulau yang cover karangnya tinggi, disitulah diambil 3 kali ulangan minimal. Lalu itu dinamakan lokasi itu. Itu lokasi usaha apa atau daerah apa itu. Penyu yang khas endemik, bukan hanya bicara sisi utara dan selatan, kalau itu memang mau dijadikan sebagai layak tidaknya untuk lokasinya. Itu penting untuk justifikasi nama itu ada. Ini saya yakin bapak-bapak ini saya tidak ngerti deh kalau sisi selatan di utara gimana tim menyelamnya. Tadi memang ditunjukkan dan ada gambar, tapi itu harus disebut nama lokal di situ titiknya apa, nama yang kita namakan apa. Itu mungkin saran dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Amir. Berarti tadi pertanyaannya terkait penampilan pulau yang di bagian utara dan selatan. Ya, perluasan yang karang itu berapa? Ya kan? Sehingga ditentukan kenapa di situ ditentukan titik samplingnya, apakah sudah mau keterwakilan? Jangan-jangan di sisi selatan itu separuhnya pulau itu full karang, tapi yang teman-teman sampling di tempat nggak ada karang, maka bunyinya nol tadi. Ya, itu masuk pertanyaan saya. Ya. Baik, mungkin untuk dari Angelin mungkin bisa langsung untuk menjawab pertanyaan dari Bang Amir. Mungkin dari operator bisa tolong tampilin yang peta tadi. Menjawab. Pointer tampilan pulaunya. Oke. Mungkin di sini bisa dilihat untuk bagian selatan itu kami melakukan pendataan ada di bagian bawah pulaunya. Untuk Pulau Gili sendiri merupakan yang bagian atas. Oke. Untuk pulau Dari selatan aja, jarak selatan hanya satu selatan. Oke. Itu berapa kali sampling dia di situ? Ulangannya. Sekali. Kali 50 ya. Karena panjang transek yang kami bentangkan 50 meter. Ya, bisa 50 meter itu tetap harus dijadikan 3 kali. Artinya begini, panjang transek kita itu 0, 10 itu satu transek dianggap, satu kali ulangan. 20, 30 itu satu kali. 40, 50 satu kali itu baru tidak rata. Itu namanya 3 kali sampling. Tapi kalau sekali total 50 itu cuma sekali toh kali sampling. Harus melakukan lagi 50 kali 2. Metodologinya itu betul itu. Ya kan? Kalau nggak dimaksud ulang. Kalau total full 50, makanya
metodologi CP-CP ini menurut saya belum teruji gitu. Ya, karena dia lebih fokus kepada penyakit karang sebenarnya metodologi CP-CP itu. Tapi kalau line set intertransact, LIT itu bisa menjustifikasi untuk macam-macam. Maka penting sekali, memang tidak harus memaksa teman-teman menghafal 28 kategori, itu perlu latihan. Ya, Bang Amir perlu latihan, baru bisa itu 3 bulan jalan berturut-turut baru hafal 28 kategori itu. Ya, sarjana hukum, sampai bawa kepean di bawah laut, sampai dia lebih hafal, jago dia dengan saya. Sampai agak assembly, ya. Nah itu aja kira-kira. Jadi kalau memang 150 tadi, itu berarti 1 kali dianggapnya. Ya, harusnya putus, kalau 50 itu boleh putus. Tadi 1 kali tarik saya, tadi 0 sampai 10 dianggap 1 kali. 20, 10, 20, 30 transaksi kedua, 40, 50 transaksi ketiga. Baru di rata-ratakan. Makanya proses data juga perlu dipelajari lagi. Tadi juga termasuk saya pertanyakan juga, kenapa persentasenya itu rendah? Lalu saya mau tanyakan lagi juga, dari satu transaksi itu, ketika di dalam kategori tadi itu, ketika dijumlahkan kelihatan nggak 100% totalnya? Ya kan? Kalau tidak ditemukan 100%, berarti tidak bisa justifikasi itu. Kalau program LIT, dia ada program pengolahan rumus data karang itu. Satu nanti salah kita masukkan data, dia nggak keluar 100%, dia tolak data. Kita harus ngecek di mana kesalahan di data itu. Ini sangat penting. Kalau soal pengambilan data memang, insya Allah ada berkali-kali berulang ya. Oke, lanjut. Jadi selatan barat itu 50-50 diambil ya. Nah ini kalau koreksi lagi gitu, kasihan juga kalau sana dia tidak sesuai tadi kan. Karena kategori tidak sesuai itu tadi juga yang dimaksud oleh teman-teman adalah pada 2 parameter, 3 parameter ya, pencerahan, ikan, karang. Arus juga. Arus. Kalau arus itu enggak problem sebenarnya. Problem kan dia temporary arus itu kan. Itu tidak boleh dimasukkan dalam kategori untuk wisata diving. Yang boleh dimasukkan dalam wisata diving itu adalah karang tadi, ikan, pencerahan, visibility. Ya, visibility boleh. Itu pun ketika teman-teman tadi bicara pengambilan data karang, di pasir itu harus juga dipastikan bahwa tidak ada biota makro di sana dia. Ya, makanya teman-teman, saya hilang buku saya itu, dipinjam oleh konsultan dan balik. Buku si Padang dan Ligitan itu dia buat track diving di bawah laut. Begitu start data dermaga itu tidak ada karang sama sekali. Ya. Tapi di pasirnya penuh dengan makro, ada crack box macam-macam, gambar cantik-cantik semua didapatkan oleh fotografer di pasir. Jadi makanya kalau bicara kategori wisata diving, hati-hati, harus menjustifikasi bahwa di pasir itu juga nggak ada apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, itu harus dijustifikasi, bisa untuk wisata spesialisasi untuk makro. Ya, ini berhadapan dengan Bang Amir karena bukan hanya instruktur, konsultan Bang Amir. Jadi tadi. Oke. Itu mungkin masukannya. Lanjut. Baik, kepada hadirin, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Yang Selatan Timur Utara itu ada nama lokal nggak ya? Sorry, tadi belum jawab. Ada nama lokal nggak di situ? Masyarakat perahu ketika membawa teman-teman di situ itu ada sebut nama lokal nggak? Itu daerah apa? Ada program. Itu penting. Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya. Udah kalian yang namanya itu. Oke, siap Bang. Jadi untuk Mas Doni dipersilakan mengajukan pertanyaan. Bisa ditampilkan tentang daerah karang ya. Tadi kalau Bang Amir sudah bahas banyak tentang karang, juga saya yang banyak lain tentang karang supaya saya mengerti ya.
Oke, yang pertama yang bertanya adalah di sini kan ada data ikan ya. Tadi kalau dikaitkan dengan pesan kapal dari terumbu karang bahwa korban itu karang ditemukan di sisi selatan ya, dari selatan. Sedangkan ketika karang ditemukan dalam sisi selatan dan jualannya dan pesan kapalnya tinggi, salah satu indikator tentang kesetaraan terumbu karang itu dilihat dari jenis Chaetodon ya. Kalian sudah tampilkan kalau ada famili ikan Chaetodon. Tapi di situ kenapa jumlahnya cuma ada 4 ya? Padahal di lokasi yang kalian ambil datanya itu persentasenya paling tinggi kabarnya. Yang kedua, yang kedua adalah data yang kalian pakai untuk pendataan ikan karang itu panjang terakhirnya berapa. Kemudian mungkin tambahan aja bahwa benar yang sampai dalam ini bahwa ketika kita mengambil ikan, data ikan karang, kita pasti akan menemukan hal yang berbeda ketika kita saturnya berbeda juga. Misalnya gini, kita akan menemukan ikan schooling, misalnya kita ketemu ada tiga ide dari berenang ya, nah biasanya dia akan berenang bersama untuk mencari makan ya, itu tiga ide dengan sekali tua itu biasanya akan menemukan dalam jumlah yang itu antara jam 11 sampai jam 12. Ketika kalau melakukan pendataan jam 11-12, kalau yang masih anak-anak yang ukuran kurang lebih kurang dari 10 cm itu akan banyak di permukaan, sekitar 3 meter. Tapi yang kurang besar dia bisa 5 sampai 10 meter kan banyak 10 di situ. Makanya ketika yang pendataannya sendiri sebaiknya ditampilkan. Jadi itu kita bisa membandingkan lokasi satu dengan lain kita dengan tentang ikan karang di situ. Nanti kan kita bisa lihat, oh ternyata misalnya kalian ngambilnya tidak pas jam feeding ya, tentu saja kita akan menghasilkan data ikan yang sedikit itu. Ya, mungkin banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru atas pertanyaannya. Mungkin untuk Saudara Angelin bisa maju ke depan dan menjawab. Oke, baik Mas Budi, makasih untuk pertanyaannya. Mungkin aku izin untuk menjawab dulu. Mungkin dari yang seperti kita tahu, Saya Selatan tadi memiliki kekebalan karang yang tinggi. Namun untuk ikan karangnya sendiri sebagai ikan indikatornya, Chaetodon nilainya malah rendah. Hal tersebut mungkin bisa diakibatkan karena pada saat teknis pendataan yang mungkin pada saat pendataan tidak menunggu untuk waktu biar ikannya balik lagi ke dalam karangnya. Jadi langsung menggelar transek dan langsung melakukan pendataan. Hingga ikan yang berada pada karang tersebut juga ikut keluar dari karangnya. Mungkin dari teman ada yang mau ikut bantu jawab karena melakukan penyelaman di site tersebut juga. Izin nambahin juga Mas, oke. Seperti yang udah disebutkan sama Mas Boni ya, itu untuk waktunya memang kita tidak memperhatikan itu juga untuk saat feeding time ikannya itu, karena untuk selatan itu kami melakukan jam kisaran jam 9:30-9:15 pagi itu sih Mas. Itu mungkin kita belum memperhatikan untuk iya gitu sih Mas. Di sana nggak ada ini ya, ada kalau kita tahu di daerah Banyuwangi itu banyak penangkapan ikan untuk ikan hias. Dan satu yang dinilai ekonomi tinggi adalah ikan Chaetodon ya satunya. Kalau di situ ada lokasi itu ada penangkapan ikan hias, kita akan melihat bahwa karangnya bagus tapi jumlah ikan hiasnya itu sebenarnya sedikit. Nah, apakah di lokasi tersebut yang kita lihat di selatan yang paling sedikit ya, itu apakah ada aktivitas
masyarakat yang dia collecting ikan biasa kayak bias biasanya, kemudian dikirim ke Banyuwangi, kemudian dia akan diekspor ya. Gitu. Cuma mungkin nanti bisa di cross check lagi ke pihak. Oh iya, mungkin penangkalan ini itu 50 menit bisa. Oh iya, pokoknya dimasukkan aja. Jadi ketika kita mengambil pendataan ikan karang, pendataan ikan karang kita menggunakan panjang terasnya berbeda dengan pendataan karang. Kalau karang beda bentol itu biasanya dia menggunakan panjang terasnya 50 cm, 50 cm per meter. Sedangkan untuk kita mengambil data ikan karang, kita bisa menggunakan panjangnya 70 meter, 70 meter. Jadi sebagai masukan ke depan supaya kita menggunakan metode standar pengambilannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Luli beserta saudari Angelina dan saudari Dina. Mungkin apakah tamu undangan yang di Zoom ada yang ingin bertanya? Jika tamu undangan yang di Zoom ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand. Dan untuk saya ingatkan lagi untuk teman-teman dan tamu undangan yang di sini bisa langsung mengangkat tangan saja jika ingin bertanya. Iya, baik, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya April dari Revis, ingin bertanya mengenai tadi kan sempat dikatakan bahwa di Kait Barat itu terdapat karang yang lebih sedikit dikarenakan kait tersebut dekat dengan pemukiman sehingga terdapat banyak limbah. Lalu terkait jenis ikan juga dikatakan lebih banyak karena ikan-ikan tersebut itu mengonsumsi limbah yang mengandung nutrien. Pertanyaannya, jenis ikan apa atau limbah jenis apa yang membuat ikan tersebut berdatangan ke site tersebut? Karena setahu saya itu ketika terdapat limbah hasil rumah tangga maka itu akan membuat perairan tersebut tercemar sehingga ikan itu akan menjauh. Yang pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk saudari Angelina bisa kembali ke depan dan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Asril untuk pertanyaannya. Mungkin aku izin untuk menjawab ya. Jadi kalau di site barat itu jenis limbah yang emang kita sering temukan itu lebih banyak limbah plastik, limbah rumah tangga yang mostly itu isinya tuh limbah-limbah plastik. Iya, limbah padat, bukan limbah makanan atau limbah-limbah cair, limbah-limbah seperti itu kurang banyak ditemukan. Lebih banyaknya untuk dari limbah plastik seperti itu. Untuk contoh ikannya atau jenis ikannya kita masih belum tahu ya, karena kita melakukan pendataan tidak di daerah yang banyak dengan limbah tersebut. Kita masih lumayan agak jauh dibanding tempat itu. Gitu. Apakah menjawab? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin berdasi kembali untuk tamu undangan yang ada di Zoom bisa mengaktifkan fitur raise hand untuk bertanya, dan tamu undangan yang hadir di sini bisa mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Jangan nggak yang lain, kalau nggak ada saya yang tanya lagi. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Shalwa dari Revis. Saya ingin bertanya terkait cara mengatasi. Jujur saya belum pernah ke Bawean dan
baru mendengar ini dan menurut saya cukup menarik ya untuk dikunjungi. Nah, tadi ada saran terkait infrastruktur. Menurut teman-teman itu infrastruktur apa yang belum ada atau yang perlu dikembangkan untuk mendukung daya tarik wisata yang ada di sana? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Cawala atas pertanyaannya. Mungkin Saudari Angeli bisa menjawab. Baik, terima kasih Cawla untuk pertanyaannya. Aku mau izin jawab ya. Jadi untuk infrastruktur yang bisa dikembangkan di tempat ini bisa berupa akses. Seperti yang kita tahu berdasarkan ekspedisi yang sudah dilakukan, jembatan apung yang menyambungkan antar kapal dan juga kepulauannya ini masih berupa beneran jembatan apung, di mana jembatannya itu kurang steady. Jadi kalau misalkan kita jalan bisa goyang atau misalkan takutnya licin bisa kepleset, jadi itu salah satu jenis infrastruktur yang bisa dikembangkan di tempat tersebut. Selain itu juga kita mungkin bisa melakukan pembangunan untuk penginapan karena di sana masih belum ada penginapan, jadi bisa dilakukan ada pembangunan penginapan. Jadi biar turis-turis yang datang udah ada tempatnya nih untuk menginap tuh di mana, gitu. Dan selain itu ada satu lagi yang bisa dikembangkan seperti instansi kesehatan, karena dari pulau itu sendiri instansi kesehatannya belum ada, jadi bisa melakukan penambahan instansi kesehatan. Apakah menjawab? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Angeli atas jawabannya. Dan karena keterbatasan waktu, maka dengan sangat maaf, tanya jawab kami cukupkan. Saudari Angeli bisa kembali ke tempat. Dan iya, Tidak ada bonus satu lagi. tidak ada. Bukan tanya, kasih saran aja. Oh iya, boleh dipersilakan Bang. Terus saran pulau itu pengalaman buat orang seperti itu aja. Pulau jadi dibuka. Ya. Oke, saya tanyakan ini, saya tanyakan sebelum saran. Ini sisi yang paling kanan gelombang daerah mana? Yang dari sisi mana ini yang paling keras gelombang? Kalau ini timur barat, berarti barat, musim barat yang paling utara, apa yang paling utara? Saya mau tanya, di sini juga belum muncul, jadi diterangkan. Pulau Bawean mempunyai perairan di sekitar sekeliling pulaunya dia itu. Kedalaman terdalam berapa? Itu penting. Lalu sisi gelombang yang paling arah deras dari arah mana? Itu penting. Karena apa? Bisa jadi di situ kalau memang dia ada drop off, itulah yang ditonton itu bisa selam. Dia tidak cari yang lain-lain. Ada kubir di sana, ada drop off, ya. Itu hiu ada di situ. Karena nggak ada. Jadi hati-hati ketika menentukan kriteria wisata. Wisata apa dulu? Kalau wisata diving banyak kriteria tadi. Ada mangrove, ada hiu, ada karang, ada yang dalam juga kan. Dia hanya mau melihat dalamnya itu ada sifat. Jadi yang endemik itu juga bisa dijadikan dari masing-masing lokasi ini, barat, utara, selatan, timur. Apa yang ditemukan spesies yang endemik di situ, itu juga bisa dijadikan penamaan daripada site itu. Umpamanya ada penyu di situ, ya kan, uksa tatel di situ kan bisa kan. Ini kita namakan seperti itu. Ini saran-saran, ya. Jadi kalau hanya ini seperti ini pertanyaan yang kita berikan besok kepada Pemda Gresik. Sampai kapanpun cuma bunyinya begitu, selatan, utara, barat, utara. Jadi kalau ada nama, masyarakat setempat juga ada nama saya, ada publik apa di situ, terserah teman-teman. Minimal ada satu nama saya itu penting. Jadi sebelum kita meneliti pengambilan data, tampilan pulau ini juga kita harus bisa membaca, ya kan? Tadi ada rekomendasi yang sangat penting sebenarnya. Jangan hanya orientasi kepada diving wisata, ya kan? Ini kalau saya lihat banyak daerah yang nakal, di mana titik yang layak direkomendasikan itu wisata snorkeling. Teman-teman tidak ada menyinggung sama sekali tadi. Makanya ketika bicara wisata, ada kategori, sorry,
S2 Pamer pariwisata makanya. No. Jadi banyak koneksi di dalam pariwisata. Nah, terus yang di daratnya juga itu ada wisatanya apa? Di daratnya lebih munculkan juga endemik, umpamanya kayak di Karimun Jawa dulu dimunculkan adalah rumah Bugis. Nah, karena apa? Ada apa enggak? Tadi saya belum lihat munculnya, walaupun teman-teman ada main di darat juga. Tetap yang budaya di sini juga disampaikan di dalam ekspedisi ini. Jadi ekspedisi kita dari darat sampai bawah laut ya. Ya, itu data-data perlu disampaikan. Termasuk tadi kelayakan jalan di darat, bagaimana kelayakan air bersih itu oke gitu. Kalau hanya justifikasi tadi untuk kategori wisata hanya 2 kategori itu saja, ikan dan karang tadi itu kurang bisa mendukung untuk sebuah justifikasi perencanaan program di bidang pariwisata. Itu masukan dari Abang. Terima kasih. Sudah selesai, nggak usah dijawab apa. Baik, terima kasih Bang Amir atas masukannya. Oh iya, silakan Bang Faisal. Oh, boleh lah ya. Boleh, bentar. Semuanya aku Faisal. Jadi pas ekspedisi juga aku ikut dampingin ekspedisi. Jadi kalau bicara buat emang mungkin di ekspedisi ini kita fokusnya terlalu ke ini sih Bang. Fokusnya terlalu ke analisis wisata selamnya gitu, terlalu fokus ke satu referensi atau cuma beberapa referensi aja juga nggak luas gitu. Jadi mungkin benar Mas Bang, kita bisa lihat budayanya dan lain-lain sebagainya yang bisa jadi dari pariwisata bukan cuma di selamnya aja tapi di berbagai aspek loh. Itu juga selain pendatang kita sempat pandai juga Bang di ada di Pulau Gosong sebelah utara lagi juga pulau-nya bagus tuh. Sebenarnya juga ada orek juga di sana, cuma tadi kita mau ke orek di sana cuma nggak bisa karena emang dia lagi dangkal gitu. Emang biasanya buat snorkeling. Sebenarnya mau kita explore juga di sana buat tambahan di ekspedisi kita bahwa di bawahnya tuh punya orek juga loh, tapi emang masih belum bisa kesana padahal udah lagi cuma emang kepercayaan sana emang nggak ada berani yang buat korek itu karena banyak nanti gitu kepercayaan itu program kayak kita beralihnya ke pulau di Gosongnya aja, terus sama pandai kedua kita di barat. Mungkin juga karena waktunya sangat singkat ya, jadi kita gunain metodenya yang kita gunain metode PT di mana metodenya yang pengambilan cukup cepat. Itu sih. Terima kasih saran-saran dari Abang. Terima kasih juga